Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama tentang tema atau topik yang nanti insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin dan memberikan dukungan untuk kami. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk kita bersama-sama belajar tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti melanjutkan kegiatan kita, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan diskusi hari ini, karena kami di sini berdua, ya ada saya, Bu Aksus Perwila, dan ada Bu Eko Tri Suyanti, maka nanti konsep-konsep yang akan kami sampaikan, maka akan kami sampaikan berdua. Nah, untuk mengawalinya, maka konsep budaya positif akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bu Eko. Kepada Bu Eko dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Aksus atas waktunya. Bapak Ibu Guru semua, di sini kita akan belajar tentang budaya positif. Jadi di dalam budaya positif ini, kenapa sih kita harus belajar? Karena semakin meningkatnya pendidikan, tuntutan kita sebagai guru itu sekarang dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memajukan budaya positif di sekolah. Nah, untuk mempelajari budaya positif ini ada beberapa konsep, ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini. Jadi Bapak Ibu ini nanti mohon maaf jika mengambil waktu Bapak Ibu lama. Jadi ada 6 konsep inti untuk kita belajar budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam restitusi. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif. Untuk disiplin positif itu nanti akan disampaikan oleh Bu Aksus. Silakan Bu Aksus. Ya, memang berdiri ya. Ya, baik, terima kasih Bu Eko. Ya, baik Bapak Ibu, di sini kita teksnya santai ya, santai. Kita belajar bareng, diskusi bareng dengan baik suasana santai. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari ini bisa lebih mudah terserap ya, terserap, lebih mudah kita memahaminya, sehingga nanti bisa kita terapkan dan bisa kita wujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana nampak di layar, di situ tertera konsep yang pertama, yaitu konsep disiplin positif. Jadi agar kita nanti bisa menerapkan atau menciptakan atau mungkin mewujudkan ya budaya positif di sekolah, hal pertama yang sebaiknya kita pahami terlebih dahulu adalah konsep disiplin positif itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di situ ada kata disiplin. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, itu apa yang kita pikirkan? Bapak Ibu boleh berbagi pendapatnya. Jadi apa sih arti kata disiplin menurut Bapak Ibu? Ada yang mau mengatakan? Oke, Haris. Ya, terima
kasih izin jawab. Untuk disiplin itu adalah mengikuti ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Yang lain dari Pak Haris itu mengikuti peraturan yang berlaku. Disiplin itu menurut saya tepat waktu. Tepat waktu, yang baik. Ya, yang lain ada lagi yang mau menyampaikan? Apa arti atau makna kata disiplin? Menurut pribadi saya, disiplin itu adalah aturan yang harus dipatuhi. Aturan yang harus dipatuhi, tepat waktu, kemudian mengikuti aturan yang berlaku. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapat yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu, sejauh ini memang betul jawaban Bapak Ibu. Jadi disiplin itu kaitannya erat sekali dengan tadi ya, peraturan, kemudian tepat waktu atau mungkin tata tertib dan hal-hal lainnya yang kemudian kita berharap disiplin itu akan terwujud terbudaya di lingkungan kita gitu. Nah Bapak Ibu, itulah persepsi kita selama ini. Jadi disiplin itu sering dikonotasikan ya sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi misalnya sekolah membuat peraturan yang mana diharapkan anak-anak itu patuh pada peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Nah kemudian disiplin itu sendiri juga sering kita konotasikan atau kita identikan dengan sesuatu yang tidak nyaman atau sesuatu atau tidak nyamanan ya. Jadi nanti kalau nggak patuh pada aturan dihukum ya. Nanti kalau nggak pakai baju seragam lengkap nanti disuruh menghadap ke timur gitu ya, ke arah matahari. Nah itu sebenarnya mungkin bikin anak juga tidak nyaman gitu. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat apa sih makna sebenarnya disiplin itu. Nah Bapak Ibu, secara harfiah kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Juga berasal dari kata disiplin yang artinya murid. Adapun secara istilah kami mengambil makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan seperti tata tertib dan sebagainya. Nah, sedangkan di sini semakin berkembangnya zaman seiring berjalannya waktu, ada seorang ahli namanya Gianni Gaussen. Beliau mengatakan bahwa disiplin yang dimaksud itu merupakan disiplin diri ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Apa itu disiplin diri? Yaitu kemampuan mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, jadi di situ ada yang kami beri warna tebal, warna biru. Itu poin penting dari makna disiplin itu sendiri. Nah, tadi ada yang kami underline ya, istilahnya kami tebali, yaitu nilai-nilai yang dihargai. Nah, nilai-nilai yang dihargai itu apa sih? Nah, yang dimaksud nilai-nilai yang dihargai adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, ini istilah yang mungkin sebenarnya kita sudah sering mendengar, hanya saja redaksinya itu dalam teori yang ditawarkan di pendidikan guru penggerak itu redaksinya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama tanpa adanya atau tanpa memandang adanya perbedaan-perbedaan tertentu seperti suku, agama, bahasa dan sebagainya. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali kalau kita kaji satu persatu, gitu yang kita dapatkan dari teori di pendidikan guru penggerak ini. Nah, tapi di sini kami contohkan yang selaras dengan kurikulum yang kita terapkan di sekolah kita atau yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu nilai-nilai kebajikan yang
yang disampaikan yang ada di kurikulum, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan universal yang nanti harapannya bisa kita wujudkan pada diri anak, sehingga anak-anak nanti harapannya bisa berperilaku sebagaimana dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, seperti itu. Ya, itu jadi ada apa itu disiplin, kemudian apa itu nilai kebajikan universal yang nanti akan mengarahkan kita kepada pemahaman menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu masih ingat kan dimensi-dimensi di profil pelajar Pancasila? Hasilnya Biar kita ingat lagi, kita nyanyi aja yuk. ayo berdiri Bapak Ibu, biar menghilangkan ketegangan. Sepertinya Bapak Ibu ini tegang atau kamu yang tegang? Ya. Oke, kita nyanyi dulu ya. Kayak Ya, ada role modelnya nih, Bu Eko. Ya, kita nyanyi dulu nih, Bapak. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan dermawan diri. Oke. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, demikian ya. Kita sudah ingat kembali dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Eko. Monggo Bu Eko. Oke, terima kasih Bu Agus, Bapak Ibu. Untuk kali ini, Bapak Ibu ini udah nyanyi tapi masih tegang atau saya yang tegang. Kita akan lanjutkan dengan permainan. Jadi permainan ini berjudul Cobalah Buka. Nah, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan kami beri stick note. Jadi silakan di stick note itu Bapak Ibu tuliskan apa sih di dalam hidup Bapak Ibu yang paling berharga. Satu saja yang paling berharga di dalam hidup Bapak Ibu. Kata benda dan sifatnya. Boleh benda ya, cenderung ke benda saja, biar enggak cenderung ke benda. Jadi yang paling berharga di Bapak Ibu. Oke. Barang. Boleh benda. Saya bilang benda, Pak Kasih bilang barang. Oke. Ya, 2 detik. Apa ya? Ayo, uang. 2 detik dari sekarang. 1. Sesuatu yang berharga di kehidupan ini. Dan nilainya bertambah. Boleh. Oke, cukup Bapak Ibu. Enggak usah. Oke, saya minta 2 orang maju ke depan kesediaannya. Oke. 2 orang. Pertama kamu lah. Ya Allah. Boleh lah, ayo. Tidak apapun itu. Apapun itu. Semakin lama nilai semakin menurun. Apapun itu. 2 orang. Bapak Ibu, bantu saya untuk ke depan. Iya, sekarang ya Pak Ben dan Pak Tabu. Silakan Pak Ben, di sini aja. Oke. Pak Ben dan Pak Tabu, mohon maaf tolong berhadapan. Iya. Berhadapan. Ini begini. Tolong Pak Ben dan Pak Tabu, siapa dulu yang akan mempertahankan sesuatunya itu? Pak Ben dipertahankan ya. Ini. Silakan Pak Tabu, sticknya Bapak simpan dulu di kantong dulu. Oke. Ya, Pak Tabu, saya minta tolong. Pak Ben, ini digenggam dulu erat. Tolong minta apa yang dipegang Pak Ben. Pak Sabun minta entah bagaimana caranya. Pokoknya Pak Sabun minta mau diintimidasi, mau dengan cara halus, mau dengan cara apapun, tolong minta sesuatu itu ke Pak Ben. Dan Pak Ben silakan bagaimana terserah Pak Ben mau seperti apa untuk sesuatu yang
Siap? Siap. Silakan. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi apa sih nama permainan itu? Jadi kira-kira tadi Pak Ben tetap mempertahankan apa yang dia inginkan, apa yang dia menurut dia punya yang sangat berharga. Pak Sabur juga tetap mempertahankan apa yang berharga untuk dia. Nah, di sini kita akan sampai itulah yang namanya apa? Nilai. Nilai. Apalagi Pak? Hah? Komitmen boleh. Apalagi Bapak Ibu? Prinsip. Prinsip, oke, boleh. Nah, ini yang permainan tadi ini akan membawa kita ke materi berikutnya. Jadi tadi udah disiplin nih. Terus kita akan melihat tadi bagaimana Pak Sabur dan Pak Ben mempertahankan apa yang dia punya, apa yang dia anggap berharga. Nah, kita akan melihat si anak pun di sekolah juga seperti itu. Dia mempunyai sesuatu yang berharga yang harus mereka pertahankan. Nah, kita lanjut yaitu tentang posisi kontrol. Nah, Bu Aksus silahkan lanjut. Siap. Ya, baik. Bapak Ibu, tadi seru sekali ya permainannya ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bermain. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Eko tadi, Bapak Ibu, jadi permainan tadi itu dari permainan tadi kita bisa menyimpulkan siapa pemegang kontrol atau pemegang kendali. Nah, Bapak Ibu tadi kebetulan dari dua pemeran ya itu sama-sama ingin mempertahankan yang dimilikinya. Nah, pada hakikatnya apakah kita mau memberikan ataupun tidak, yang pasti pemegang kontrol atau pengendalinya itu adalah diri kita sendiri, gitu. Diri kita sendiri, bukan. Kalaupun kita membuka bukan karena terpengaruh, karena dipengaruhi oleh orang lain. Artinya kita punya pandangan yang benar. Kenapa kita harus memberikannya? Kalau kita juga punya pandangan yang benar, kenapa kita harus mempertahankannya? Mikro. Jadi letak pengendali itu ada pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, selama ini ayo kita renungkan. Nah, selama ini kita di sekolah setiap hari berinteraksi dengan murid, begitu. Nah, selama ini siapa atau siapa pengendali yang dominan di sekolah kita? Apakah kita atau anak-anak? Nah, Bapak Ibu, ternyata selama ini kita mengalami miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang makna kata kontrol atau penerapan itu sendiri. Jadi selama ini kita menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Ternyata tidak. Jadi selama ini kita meminta anak-anak, nah jangan begini, jangan begitu, gitu ya. Ya, setiap kali kita sampaikan itu pun anak-anak, yaitu karena kita tidak bisa mengontrol murid. Jadi murid itu sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Jadi kemudian kita beranggapan bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Ternyata itu akan membuat sebuah ketergantungan. Kemudian miskonsepsi yang lain, kritik dan membuat rasa bersalah itu kita menganggap itu dapat menguatkan karakter mereka dengan kita tunjukkan kesalahannya secara mungkin rasis gitu ya. Nah, itu sehingga mereka membuat rasa bersalah, itu kita anggap itu bisa menguatkan karakter mereka. Ternyata tidak. Ternyata menurut teori ini itu bisa menggeser atau membuat anak-anak itu memiliki identitas gagal. Kemudian miskonsepsi yang lain, kita beranggapan bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa anak-anak untuk menentukan pilihan atau ya membantu mereka ya, atau memaksa mereka lah, pokoknya ini gitu, pokoknya begini gitu. Ternyata tidak, bahwa setiap manusia itu punya hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan dari kontrol, maka kita dihimbau hendaknya kita bergeser atau berubah dari paradigma atau pendekatan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Stephen bahwa kalau kita ingin merubah sesuatu, maka ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, jadi kita hendaknya itu berubah dari stimulus respon ke pendekatan dari kontrol. Nah, maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu, selama ini kita mungkin berpikir bahwa kebutuhan setiap manusia itu sama. Nah, ternyata realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Itu hal pertama yang kita harus ubah, ya, pemikiran yang harus kita ubah. Kemudian kita sering meminta atau menuntut orang untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami bahwa orang lain itu punya pandangan yang berbeda tentang dunia. Nah, kemudian biasanya perilaku buruk itu dilihat dari kesalahan. Kamu begini kok begitu, kok begini, kan? Ternyata perbuatan apapun, mau salah mau benar, ternyata memiliki tujuan tertentu, begitu. Kemudian kita menganggap kita bisa mengontrol orang lain, atau sebaliknya orang lain bisa mengontrol kita. Tetapi ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, sebagaimana yang terjadi di sekolah, di sekolah kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita, ya, tapi murid-murid kita sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, ini yang diharapkan atau dihimbau penerapan disiplin positif yang nanti akan terwujud budaya positif di sekolah. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan cara menanamkan disiplin yang dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan sehingga kelak terwujud budaya positif di sekolah. Jadi kita menanamkan cara bagaimana anak itu sadar melakukan sesuatu yang mengarah kepada nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif itu lebih kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di tempat di mana mereka berada. Nah, kemudian disiplin positif itu membuat murid itu jadi paham dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, motivasi dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan, bukan karena takut diberi hukuman atau hal-hal lainnya yang sifatnya sebab dari luar diri mereka sendiri. Jadi harapannya nanti anak-anak itu ketika berperilaku, ketika mereka mungkin misalnya pakai baju seragam lengkap, itu karena mereka menghargai nilai-nilai yang baik bagi mereka, bukan karena takut nanti dihukum atau diminta menghadap ke matahari. Jadi itu Bapak Ibu sekilas tentang pengantar, ya, tentang budaya, tentang disiplin positif yang nanti akan mengarahkan kita ke pemahaman penerapan dan semoga terwujud apa itu yang namanya budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke konsep selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bu Eko. Terima kasih Bu Absus atas kesempatannya. Bapak Ibu, tadi Bu Absus sudah menerangkan panjang lebar tentang kontrol, ya, tentang kontrol. Jadi sebenarnya anak-anak itu kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Kalau ditanya bisa kok Bu anaknya nurut sama saya, itu bukan Bu. Itu sebenarnya anak sedang merelakan dirinya untuk dikontrol kita. Sebenarnya kita benar-benar nggak bisa mengontrol si anak itu. Nah, dari situ, dari kontrol itu kita diminta untuk mencari tahu motivasi dari si anak untuk melakukan disiplin. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar di depan. Kira-kira apa sih makna gambar itu Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Pengendalian, oke, boleh. Pengendalian. Ada lagi Bapak Ibu? Mengarahkan. Ya? Mengarahkan. Ada lagi?
Bu Susi? Bu Susi, Bu Wida, apa sih makna dari gambar itu? Itu gambar apa sih Bapak Ibu? Keledai. Terus depannya Kasihan wortel. wortel, ya. Terus ada, Sehat mata saya. iya. Terus ada apa lagi tuh? Cambuk. Cambuk, betul, betul. Memang itu seperti cambuk ya. Memang cambuk itu sebenarnya. Iya. Oke. Jadi makna tadi sudah betul dari jawaban Pak Ali mengendalikan dan Pak Haris tadi mengarahkan. Oke, jadi dari sini makna dari gambar tersebut adalah setiap orang termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit dan mendapatkan imbalan. Jadi kebanyakan orang itu banyak melakukan hal tersebut ya. Nah, Nggak mau sama. iya betul. Motivasinya memang seperti itu. Nah, apa alasan seseorang untuk melakukan sesuatu? Nah, alasannya tadi ya Bapak Ibu, anak itu melakukan sesuatu. Kita kembali ke siswa. Kenapa sih siswa itu melakukan sesuatu? Itu kenapa? Alasannya apa? Yang pertama, rata-rata alasannya adalah ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan ini banyak berhubungan dengan hukuman. Iya nggak Bapak Ibu? Iya, kebanyakan seperti itu. Jadi alasan pertama, aku mau nurut sama bu guru biar gak dihukum. Aku mau nurut sama Pak Ben biar gak disuruh lari. Oke, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yaitu penghargaan atau hadiah. Jadi motivasi kedua, anak menurut dengan gurunya, disiplin dengan gurunya, itu motivasi kedua adalah karena penghargaan atau reward dari gurunya. Oh ya, jadi aku mau nurut, kenapa guru jadiin ada bintang ya? Nah, itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga yaitu motivasi atas kesadaran diri. Nah, motivasi kesadaran diri inilah yang diminta di disiplin positif. Jadi si anak itu mengikuti aturan atau disiplin yang ada di sekolah itu yang diminta adalah karena kesadaran diri mereka sendiri, bukan karena hukuman, ketidaknyamanan atau penghargaan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat dalam setiap disiplin itu kan biasanya kita ada hukuman, yang lebih halus lagi itu ada konsekuensi, iya. Padahal ini sama nggak Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi itu mirip. Berarti ada yang tidak sama ya. Dan yang ketiga ada restitusi. Ya, kita akan lihat satu-satu. Hukuman itu apa? Hukuman itu bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Sedangkan konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan yang berfokus pada bentuk pembelajaran dari sebuah hukuman. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, saya punya cerita. Silakan Bapak Ibu sebutkan apakah itu hukuman, apakah itu restitusi, ataukah itu konsekuensi. Yang pertama, saya minta Pak Kapolda untuk membacakan. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Oke, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kita cek dulu, Bu Agus. Oke, betul. Baik, yang kedua. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman Itu adalah konsekuensi karena dia membuat sendiri. Maka jawabannya konsekuensi. oke, kita lihat lagi Bu Agus. Oke, betul. Konsekuensi. Jadi Bapak ini sudah menggunakan ya. Lanjut Bu Agus, soal ketiga, Bu Susi. Iya. Baca dulu. Baca dulu. Memperhatikan teman-teman yang dicoret-coret di
Hukuman merupakan konsekuensi. Konsekuensi. Coba Bu Aksus kita lihat apakah betul? Iya, betul sekali. Bu Linda. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hadiah. Konsekuensi atau hukuman, Bu Linda? Konsekuensi. Konsekuensi. Coba kita lihat. Hadiah. Hukuman. Iya. Hukuman. Ini adalah hukuman. Saya tidak. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini apakah Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman? Satu. Yang menggantikan kertas itu ya saya Mas Yan. Seharusnya menggantikan kertas teman yang dicoret-coret olehnya. Artinya kertas itu milik dia atau milik temannya. Oh iya ya Pak ya. Ya, kita tambahkannya ya Pak. Kalimat kepunyaan belum terlihat di situ. Ya. Oke Pak Adin. Terima kasih untuk masukannya. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya untuk hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu mirip tadi bilang Pak Aris mirip dengan hukuman. Cuma kalau konsekuensi itu sesuai dengan kesalahan si anak. Contoh, misalnya gini. Saya anak tidak pakai topi. Terus saya suruh anak itu lari 10 kali putar lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu hukuman. Tapi saat Pak B melaksanakan olahraga di lapangan, si anak ini waktu pemanasan dia bermain sendiri. Dia tidak melihat temannya, bahkan dia mengganggu temannya. Nah, Pak B memberikan dia meminta dia untuk berlari putar lapangan karena dia tidak melakukan pemanasan. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi karena pas, jadi karena itu pelajaran PJOK ada hubungannya. Dia nggak pemanasan nih tadi. Nah Pak Ben oke lah tak suruh pemanasan, dia diberi konsekuensi karena mengganggu dengan berlari. Otomatis dia sudah melakukan pemanasan. Oke, nah jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan yang bukan hanya anak ya, mungkin kita pun juga melaksanakan. Saya nggak nyaman, daripada saya dihukum, daripada saya dapat surat SP, udah nurut aja deh. Tuh. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, motivasi ketiga yaitu menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, dari nomor 1, 2, dan 3, kira-kira yang motivasi eksternal dari luar itu ada di nomor berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Ada pendapat lain? Tidak ada? Berarti setuju ya? Motivasi eksternal atau motivasi intrinsik itu ada di nomor 1 dan nomor 2. Jadi anak pun mematuhi peraturan kita itu ada motivasi intrinsiknya, yaitu biar terhindar dari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga ini motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri si anak. Jadi Bapak Ibu, kita itu diminta memunculkan motivasi intrinsik si anak untuk mematuhi disiplin yang ada di sekolah. Jadi anak ini mematuhinya bukan karena dia takut, bukan karena dia biar dapat reward dari gurunya, tapi motivasi yang ada di dalam diri si anak itu sendiri. Ya, selanjutnya Bu Agus, untuk setelah motivasi kita akan melanjutkan tentang diri. Gimana sih caranya biar memunculkan motivasi intrinsik itu? Nah, motivasi intrinsik itu akan muncul di keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, berikutnya untuk keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Kira-kira saya terlalu cepat atau tidak? Tidak, oke. Tapi kayaknya breaking dulu ya, biar tidak bosan. Boleh Bapak Ibu berdiri di depan meja masing-masing. Di depan meja. Pak Kabur, boleh meningkat begini. Nah, Bu Aksus boleh ikut. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tahu namanya kan? Nama Bapak Ibu guru masing-masing. Iya. Di sini saya mau punya SBG sedikit, tapi ini mohon maaf,
Nah, Pak Haris dan Pak Adin harus menyebutkan nama temannya. Jadi Pak Haris menyebutkan nama Pak Adin menyebutkan nama Pak Haris. Siapa yang paling cepat duluan? Siapa yang akan cepat duluan menyebutkan nama temannya? Oh, gitu. Paham? Kalau saya menyebut Pak Haris. Ya, Pak Haris menyebut Pak Adin. Ya, tapi nggak boleh harus ini di antara yang saya tembak. Oke, paham? Oke, yang pertama itu konsentrasi dimulai. Paris. Nah, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bagaimana sih kita memunculkan motivasi intrinsik dari anak. Nah, kita lanjutkan untuk memunculkannya dengan keyakinan kelas, dan apa itu keyakinan kelas, seperti apa akan disampaikan kepada Bu Aksus. Bu Aksus, silakan. Ya baik. Baik Bapak Ibu, luar biasa tadi ya sedikitnya, dan kayaknya sudah semangatnya sudah kembali lagi Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan Bu Eko tadi, bahwa tujuan kita dengan memahami konsep-konsep budaya positif ini, harapannya motivasi internal atau motivasi intrinsik yang ada pada murid itu muncul. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan itu adalah dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kita coba menjawab beberapa pertanyaan ini. Mengapa kita memakai helm saat berkendara? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ini razia polisi. Untuk keselamatan. Itu dirasakan sama polisi. Ada lagi Bapak Ibu? Mematuhi peraturan lalu lintas. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Mengapa saat pandemi kemarin kita itu memakai masker? Kenapa Bapak Ibu? Aturan pemerintah. Aturan pemerintah virus. Baik, aturan lagi ya. Ada lagi? Selain karena Motivasinya Menjaga kesehatan. menjaga kemudian pertanyaan ketiga, mengapa? Ya, mengapa kita itu datang tepat waktu? Bapak Ibu kira-kira? Disiplin. Disiplin, biar gak dihukum. Ya. Karena itu sudah tertanam di otak saya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Tadi ada jawabannya Pak Ben untuk keselamatan, untuk kesehatan, untuk apa lagi tadi ya? Karena agar tertanam disiplin pada diri kita sendiri. Nah, jadi jawaban Pak Ben tadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, itulah keyakinan yang ada pada diri Pak Ben. Jadi keyakinan yang muncul dalam diri Pak Ben bukan karena pihak luar, bukan karena tadi hanya mematuhi aturan pemerintah, atau bukan karena takut dihukum kalau datangnya terlambat, itu bukan. Tapi karena yakin bahwa dengan melakukan memakai helm saat berkendara, maka kita akan selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dengan tadi memakai masker, maka kesehatan kita akan lebih terjaga. Kemudian dengan datang tepat waktu, maka kita akan lebih disiplin. Gitu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita sudah bahas sekilas ya di konsep disiplin positif, begitu. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, kenapa yang ditawarkan di sini itu adalah keyakinan, bukan peraturan? Padahal selama ini kita sudah ada seabrak peraturan yang itu kita merasa efektif aja kok, begitu ya. Kita merasa efektif. Nah, ternyata yang ditawarkan di sini keyakinan, bukan peraturan. Mengapa keyakinan? Karena Bapak Ibu, keyakinan itu merupakan sebuah kesepakatan dari semua pihak. Jadi bukan hanya satu pihak saja. Sehingga itu diharapkan akan memunculkan motivasi internal pada
diri murid untuk menjalankannya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ya, itu fokus pada nilai-nilai kebajikan universal gitu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat di sini ada beberapa pernyataan berisi peraturan-peraturan yang sering kita temui di sekitar kita, terutama di sekolah mungkin ya. Nah, kira-kira pernyataan-pernyataan tersebut itu nilai kebajikannya apa? Gitu. Karena sebenarnya peraturan-peraturan yang sudah kita buat pun di sana terkandung nilai-nilai kebajikan. Hanya saja itu kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak saja, bukan atas kesepakatan bersama. Nah, sekarang kita lihat nih peraturan-peraturan tersebut itu sebenarnya nilai kebajikan apa yang ingin kita tuju gitu. Nah, ternyata ada gitu. Sebagaimana keyakinan kelas yang nanti kita akan terapkan, akan buat dan terapkan. Nah, yang pertama, kembalikan badan ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang akan dituju dalam peraturan itu apa? Apa? Tanggung jawab. Coba kita cek deh. Jadi dalam satu peraturan ini Bapak Ibu bisa ada satu atau dua nilai kebajikan di dalamnya. Oke, tadi yang pertama adalah tanggung jawab. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, betul Bapak Ibu, tanggung jawab. Harusnya bisa muncul. Harusnya bisa. Iya. Anak panah atau bawah atau tanah. Mungkin belum di Oke. Harus tuanya kayaknya. Loncat. Ya. Tadi betul sekali ya, jadi Pak Sabur, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju atau yang ingin kita munculkan pada diri murid itu adalah nilai tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Sopan, menghormati. Menghormati. Dia tidak tahu punya semangat. Ya, betul sekali ya. Jadi nilai kebajikan dari peraturan yang kedua itu adalah menghormati. Kemudian yang ketiga, bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Sabar. Baik, kita lihat nilai kebajikan apa yang diharapkan muncul pada diri murid. Ternyata menghormati juga. Mau bersabar berarti menghormati orang lain. menghormati sopan. Kemudian yang keempat, dilarang merokok. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Kesehatan pasti. Ya, begini. Kesehatan, jaga kesehatan. Oh iya, betul sekali. Jaga kesehatan, ya. Kemudian yang terakhir, gunakan masker. Masih ada dulu. Kira-kira apa? Ibu-ibu nih, suaranya belum Menjaga polusi udara. Iya, kesehatan. Nah, jadi itu Bapak Ibu beberapa nilai kebajikan yang kita ingin tuju sebenarnya dari peraturan-peraturan yang kita buat. Next, baik, Bob. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kita mengetahui ya beberapa konsep, ada konsep disiplin positif, ada konsep teori stimulus respon dan teori kontrol, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kita harapannya bisa menggunakan atau membuat keyakinan kelas untuk memunculkan motivasi internal yang ada pada diri murid. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, itu yang cukup penting ya untuk kita pahami sehingga nanti kita bisa membuat dan menerapkannya di tahun ajaran baru insyaallah. Nah, baik, itu ini akan disampaikan oleh Bu Eko. Monggo Bu Eko. Terima kasih Bu Apsus, Bapak Ibu.
tanya dulu nih, diskusi dengan anak. Tidak boleh istilahnya kita ini langsung bikin sendiri, anak harus menyetujui, bukan seperti itu, tapi kita berdiskusi tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah. Jadi Bapak Ibu Guru, nanti si anak ini suruh mencatat nih peraturan-peraturan apa di sekolah yang akan disepakati. Nah, jika di kelas kecil, kelas 1, 2, 3 itu kan kemungkinan masih susah ya untuk menuliskan, tapi dia tahu nih karena mungkin ada yang dari PAUD atau bahkan tidak dari PAUD pun dia melihat kayak kakaknya, oh peraturan di SD itu ini contohnya, itu Bapak Ibu bisa menuliskannya. Berikutnya yaitu mengganti kalimat bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Itu menjadi kalimat positifnya, buanglah sampah di tempat sampah. Itu kalimat positifnya. Jadi di keyakinan kelas ini kita tidak menggunakan lagi kata-kata negatif, tapi diubah menjadi kata positif. Bu, bagaimana si anak ini jika dalam menyebutkan peraturannya itu sudah menggunakan kata positif? Ya udah, nggak usah kita ubah aja. Tapi jika masih menggunakan kata negatif, misalnya jangan berlari di dalam kelas, itu kira-kira positif atau negatif, Bapak Ibu? negatif. Negatif, iya, karena masih menggunakan kata jangan. Nanti kita kira-kira apa lagi? Kalimat positifnya apa kira-kira? Jangan berlari di dalam kelas, gitu. Tidak berlari saat di kelas. Mana kata tidak? Jalan saja nak, jalan saja nak, boleh. Bentuk tulis nanti Pak, itu akan jadi bentuk. Nanti akan jadi kita kan sering nih pakai kata jangan. Dan diharapkan kita ini jangan pakai kata negatif, tapi diubah menjadi kata positif. Misalnya kalau tadi kan jangan berlari di kelas, boleh nggak kita ubah di kelas berjalan atau berjalan di kelas? Itu seperti itu. Saat di kelas Berjalan. kalau di hanya boleh berjalan nggak bisa nggak? Hanya boleh berjalan. Hanya boleh berjalan. Bapak Ibu gimana kalau hanya boleh berjalan? Di kelas gini, misalnya di kelas dan di teras berjalan, atau berjalan di kelas dan di teras. Itu mesti menurut. Iya, jadi berjalan di kelas dan di teras. Negatif. Iya, itu negatif. Nanti Bapak Ibu ya, yang selanjutnya menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Tadi seperti dilarang merokok, nilai kebajikannya kesehatan. Terus kalau tidak terlambat datang ke sekolah, nilai kebajikannya Disiplin. disiplin. Selain itu Pada waktu tepat waktu. Yang lebih apa lagi? Menghormati bisa juga. Nah, yang berikutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dibuka dan tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama. Warga sekolah menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi nanti setelah diubah menjadi nilai kebajikan, nanti ditandatangani oleh semua warga yang ada di situ yang tadi sudah bersama-sama menyusun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, kalau belum bisa tanda tangan, kelas 1 kemarin sih pakai cap jempol, mencoba pakai cap jempol. Nah, ini contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Nah, ini menyapa teman dan guru setiap hari, mendengarkan ketika orang lain berbicara. Ini peraturan atau keyakinan? Ya, Bapak Ibu. Ini peraturan atau keyakinan? keyakinan. Kalau saya keyakinan. Keyakinan. Keyakinannya menyapa teman dan guru setiap hari, keyakinannya menghargai ya. Nilai kebajikannya menghargai. Berikutnya mendengarkan ketika orang lain berbicara, itu nilai kebajikannya juga menghargai. Jadi nilai kebajikan dua peraturan ini
menghargai. Nah, saat membuat keyakinan kelas, kita tidak usah satu-satu nih Bapak Ibu menuliskan, tapi yang mempunyai satu nilai kebajikan yang sama bisa kita rumuskan dalam satu kalimat, yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, jadi hanya satu saat. Jadi tadi peraturan diubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif, di situ kita cari nilai kebajikannya apa. Nah, saat nilai kebajikannya sama, berarti dia menggunakan satu keyakinan yang sama. Jadi dia bernaung di satu payung gitu loh. Jadi hanya satu, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan keyakinan kelas yang diminta Bapak Ibu itu paling banyak itu hanya 10. Jadi kita kan banyak sekali nih. Tahun kemarin kita menerapkan masih banyak sekali. Nah itu kita kalau diminta hanya maksimal 10 keyakinan kelas. Jadi si AI benar-benar bisa mendalami, benar-benar bisa mengerti keyakinan kelas apa sih yang memang harus kita terapkan. Nah bagus. Ini untuk yang kelas 1. Berikutnya untuk kelas 5. Yang pertama selalu berpikir positif. Itu keyakinannya. Dan nilai kebajikannya berpikir positif. Kira-kira peraturan secara lisan aja sih apa sih yang tergabung dalam selalu berpikir positif ini? Misalnya apa? Pelanggaran apa ya? Peraturan apa sih yang berhubungan dengan selalu bersikap positif? Contohnya apa? Dilarang mengambil barang temannya. Dilarang mengambil barang temannya. Boleh atau ada lagi? Selalu berpikir positif. Kalau misalnya si anak itu menuduh temannya, termasuk di peraturan tidak ini? Tidak menuduh temannya saat kehilangan barang. Itu kan berarti nilai kebajikannya dia harus selalu, berarti pelanggaran yang dia lakukan kalau dia menuduh temannya yaitu dia tidak berpikir positif kepada temannya, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Selama jadi siswa, tapi kalau sudah jadi polisi ya Ya, ini kita masih ini ya Bapak Ibu. Kita masih apa? Masih orientasinya ke siswa. Kita menumbuhkan keyakinan intrinsik siswa supaya muncul nih nilai-nilai kebajikannya. Jadi tidak hanya peraturan yang tertulis, tapi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba untuk membuat keyakinan kelas. Bisa dipahami ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? tapi saya satu Iya. ini kelas 1 misalnya ya. Ya, Anak ini dengan redaksi setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah pada saat beraktivitas entah itu di saat belajar, di saat istirahat, ya. Nah apakah anak dengan redaksi itu bisa menerjemahkan dua, misalnya kalau punya lain banyak nanti kan, dua item yang detail kegiatannya ini, menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian mendengarkan ketika orang lain berbicara. Ini kan juga ketika di kelas, ketika belajar, untuk mengingatkan kembali saat siswa misalnya mendengarkan ya, saat kita menjelaskan ada anak ikut sendiri atau gojekan sendiri, itu anak spontan ini mereka mengerjakan itu. Tapi ketika mengingatkan itu, ingat keyakinan kelas kita anak-anak bahwa kita harus saling menghargai. Coba apa yang untuk mengingat kesalahan anak sehingga dia berintrospeksi diri, cara menghargai diri sendiri dengan mengikuti keyakinan kelas ini kan caranya. Iya. Nah bagaimana anak menyadari itu dengan redaksi itu, memahami gambarannya gimana? Ya, jadi gini ya, mungkin gini Pak Adi. Pak Adi mau gimana sih si anak itu biar tahu kesalahannya dengan kayak kalimat setiap anggota kelas perlu
peraturan. Ini sudah masuk ke perilaku. Tuh. Termasuk tata tertib bukan? Redaksinya bukan tata tertib, tapi kesepakatan. Jadi Perilaku yang tidak disepakati. ada peraturan, tidak ada tata tertib kelas. Yang ada keyakinan Iya, kelas, iya. keyakinan sekolah. Iya betul Pak. Ya kan yang muncul adalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi Bapak Ibu kita akan mencoba dulu ya Bapak Ibu membuat satu keyakinan kelas. Jadi silakan Bapak Ibu tulis nanti sikat atau apa tadi Tuliskan peraturan. peraturan ya yang ada di sekolah ini. Untuk siswa atau guru? Kita fokus untuk siswa dulu ya Bapak Ibu biar bisa kita mempraktekannya untuk tahun depan. Iya. Biar tidak keliru kita membuat keyakinan kelas. Memperjelas bulan depan. Bulan depan. Iya, itu bukan tahun depan. Satu. Iya ya. Kita ini Aku di apa gimana? Iya, Bapak Ibu. Silakan tulis peraturan untuk siswa. Kemudian nanti ditempel di bagian paling atas ya. Paling atas itu bagian peraturan. Iya. Nanti ditempelkan di sini Bapak Ibu. Iya peraturan. Satu dulu yang gimana? Satu Saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masing-masing menuliskan satu saja peraturan yang perlu ya, yang diperlukan. Untuk si anak itu di kelas lah. Kita di kelas dulu juga nggak apa-apa. Biar lebih spesifik. Nanti yang sudah silakan ditempel di sini Bapak Ibu. Yang panjang-panjang, khusus. Tadi anak bingung bacanya. Kan? Enggak. Sudah ada sih. Macam mana ini? Dua. Ya. Bu Susi tidak mengalami kan Bu Susi? Maksudnya ini, kita mau benar-benar diterapkan. Ya, amin. Luar biasa. Iya. Dan harusnya memang kita terapkan ya Bapak Ibu supaya kita tidak salah dalam membuat keyakinan kelas. Oke, yang pertama menggunakan seragam merah putih lengkap di hari Senin. Ini dari peraturan Bapak Ibu tadi. Nanti akan diubah menjadi kalimat positif. Namun jika ini sudah merupakan kalimat positif, tidak. Anak pun nanti di anak pun tidak usah diubah. Kalau itu sudah merupakan kalimat positif. Oke, yang pertama menggunakan seragam merah putih lengkap di hari Senin. Apakah perlu diubah menjadi kalimat positif? Tidak ya. Ini sudah oke. Oke, saya pindah ke tim.
dasarnya ingin dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Yang pertama, manusia butuh untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, manusia itu punya kebutuhan untuk disayang atau diterima di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, manusia itu punya kebutuhan untuk diakui atas kemampuan yang dimilikinya. Kemudian manusia itu punya kebutuhan untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain atau pihak manapun. Kemudian manusia itu punya kebutuhan untuk merasa senang. Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau murid kita itu melakukan pelanggaran, atau mungkin kalau tadi kita sudah membahas keyakinan kelas ya, mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, berarti ada nih kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Nah, ini contoh satu contoh kasus. Nanti kita akan lihat kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa yang ada di contoh kasus tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, saya minta bantu untuk dibacakan kasusnya atau contoh kasusnya. Bu Linda. Lupa misalnya. Oh ini Ibda, seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani, gurunya. Ya, baik. Terima kasih Bu Linda. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih, ketika Dinda ini sampai rumah, kemudian mengadu pada ibunya, kemudian mengadu pada ibunya, kira-kira nih kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi nih oleh Dinda? Tadi ada 5 kebutuhan. Jika Dinda itu ketika ditanya oleh ibunya, menjawabnya, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku sudah pakai jepit rambut baru yang bagus, aku kan pengen nunjukin nih, gitu. Kira-kira kebutuhan apa yang Bapak Ibu yang belum terpenuhi pada diri? oh iya, cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan memberi sanjungan kepada orang sekitar kita. Ya, ini ternyata Dinda ini Sanjung BR. ternyata Nak Dinda ini dia ada kebutuhan yang belum dia penuhi atau tidak terpenuhi ketika di sekolah tadi, yaitu dia ingin disayang oleh gurunya gitu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada contoh kasus kedua nih. Nah, ada Ibu Ambar ya sebagai seorang wali kelas 2. Nah, Bapak Ibu, saya minta bantu untuk dibacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta perkara kasihan mereka dengan paksa. Ya, terima kasih Pak Ben. Jadi di sini ada murid yang dia itu suka ya meminta bekal makan siang dari temannya. Nah, kira-kira nih kita Bapak Ibu, jika kita menghadapi nih seperti situasi yang dialami oleh Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat? Ya, Bu Indah, silakan. Ini jangan seandainya. Tapi ya sudah, Bapak itu lakukan. Jadi ya, Sering. Bahkan lakukan kadang-kadang gurunya. Icipi, coba seperti apa? Nah, pura-pura icipi sampai 3 kali. Tapi pidana. Ya, Bu Indah, menurut saya yang akan saya lakukan adalah memanggil Doni secara personal. Jadi maksudnya kita bertanya mengapa dia seperti itu.
bukan memanggil siapa? Doni, betul Ya, Pak. selain Kan Doni yang suka minta. yang diminta itu Tidak dituliskan. bukan dituliskan. Iya. Aduh, saya. Kalau tahu kan saya mau tahu ininya apa. Sudah Winda. Ya, baik. Terima kasih Winda atas jawabannya. Ya, jadi betul sekali deh Bapak Ibu. Tentu ketika ada anak mungkin ini melanggar ya, tidak berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat di kelasnya, kemudian tentu kita akan bertindak ya, melakukan tindakan. Salah satu yang kita lakukan adalah ya berkomunikasi, mencari tahu sih, mencari informasi apa sih alasan dibalik perilaku yang dilakukan oleh murid tersebut. Dalam hal ini kasusnya adalah Doni. Nah, begitu. Kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni? Kok dia itu sukanya minta sering ya minta bekal makan siang dari teman-temannya? Iya, menurut Bapak Ibu Itu dapatnya kan variasi. Boleh. Membutuhkan pakai variasi menu. Itu terus begini kan. bisa namanya bisa. Dia kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu mungkin kesenangannya, karena kesenangannya tidak terpenuhi. Mungkin ibunya masak ayam tapi digoreng terus. Mungkin kan? Kenapa dia minta ya? Berarti mungkin yang lain. Masak mie terus. Iya, iya. Ada lagi selain Pak Dev yang ingin menyampaikan? Rasa happy. Rasa happy. Bukan pertanyaannya. Rasa happy. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ada di situ dari kasus itu ada beberapa kemungkinan ya Bapak Ibu. Kemungkinan pertama, ya minimal dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Doni ini meminta bekal kepada temannya satu karena memang dia tidak membawa bekal. Ya, bisa jadi karena dia tidak bawa bekal. Yang kedua, bisa jadi dia bawa bekal tetapi dia menginginkan ya perumpah makanan dari temannya gitu. Jadi di sini bisa jadi Doni ini punya kebutuhan, ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu kalau tidak bawa bekal berarti dia ada kebutuhan untuk bertahan hidup karena lapar ya. Jadi dia akhirnya minta ke temannya, ya. Atau dia Kurang banyak dengan banyak. ya, betul, aku bilang banyak karena ternyata biasanya dia makannya banyak, ternyata dibongkarkan oleh ibunya mungkin lebih dari biasanya gitu, sehingga dia juga punya kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu ya bertahan hidup tadi ya. Namanya sebagai mandirinya. Ya. Ada tadi kalau dia sudah bawa bekal, tetapi ternyata masih minta temannya, mungkin dia tadi ada kebutuhan rasa senang terhadap menu temannya yang dia tidak punya gitu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan. Ada kata-kata sering kali itu kayaknya lebih senang yang kedua. Jadi ada kebutuhan rasa senang. Nah, itu jadi setiap perilaku tuh ada alasan, punya tujuan. Nah, itu yang harus kita lakukan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Winda. Kita harus mencari informasi kenapa si Doni itu melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu, dari konsep kebutuhan dasar inilah yang kemudian nanti akan bermuara pada akhir dari konsep yang kita pelajari hari ini, yaitu segitiga restitusi yang akan diawali dengan pemahaman satu konsep lagi, yaitu posisi kontrol guru. Karena untuk menjalankan segitiga restitusi nanti kita perlu pemahaman yang utuh dari kebutuhan dasar dan juga letak posisi kita sebagai guru dalam melakukan langkah-langkah segitiga restitusi begitu. Dan selanjutnya ini akan disampaikan Bu Eko. Tapi sebelumnya mari kita simak video berikut ini Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita sudah melihat tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama apa ya? Hah? Apa itu? Posisi kontrol guru yang pertama apa? Aduh, kayaknya Bapak Ibu anu ya, sudah terlalu capek melihat video atau telat. Berdiri yuk. Berdiri lagi yuk. Oke, kita berdiri lagi. Tapi ini nggak ada jawab-jawabnya. Jadi ini berdiri berpasangan saja. 2 menit aja. Ayo, Bapak Ibu silakan cari pasangannya. Tapi jangan cari yang putri. Yang putri dan yang putri, ayo. Bu Indah, Bu Susi. Oh, putri ini kemana ya? Ibu bisa menemani Bu Indah. Oke, ya. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu menggerakkan tangan, mengepalkan tangannya dulu, mengepalkan. Nah, setelah itu silakan berpasangan susun berselang-seling tangan Bapak Ibu. Contoh Pak, bukan Pak itu, begini. Bapak aja biar gini. Selang-seling. Coba begini, berhadapan dulu. Nah, Pak Sabdu begini. Nah, atasnya. Nah, begitu ya. Nah, saat saya bukan, saat saya bilang berarti kalau itu atas atau bawah? Atas. Berarti kepala atas pindah ke bawah. Berarti Bapak pindah ke bawah. Oh, itu drum. Oh iya, salah ya Pak ya. Iya, up berarti ini yang bawah ke atas ya, betul. Up berarti yang bawah ke atas. Nah, kalau down berarti yang atas ke bawah. Paham? Enggak ada ini up dan aja. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Up. Down. Tadi sudah kita saksikan tentang 5 posisi kontrol guru. Ada pembuku, ada guru pembuat merasa bersalah, ada guru yang kontrolnya sebagai teman, ada pemantau dan ada manajer. Dari video tadi, kira-kira kita diminta di posisi mana Bapak Ibu? Diminta ke posisi manajer, tapi tidak menutup kemungkinan kan kita berada di posisi teman. Enak ya, iya, tapi iya, kalau itu enak, tapi kita sedang menciptakan motivasi intrinsik dari anak. Jadi kalau pembuku ini tidak kalau bisa jangan. Kalau bisa, karena tadi kita sudah belajar kan hukuman, konsekuensi, dan ini yang akan ke restitusi. Ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk kalimat penghukum? Biasanya kalau guru penghukum itu akan berkata, kalau aku tidak melakukan, saya akan bla bla bla. Itu kan? Yang berikutnya membuat merasa bersalah. Dia akan dengan bahasa lembut, tapi dia membuat anak ini jadi merasa bersalah karena tidak menuruti gurunya dengan kata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, kontrol guru sebagai teman, posisi kontrol guru
Lanjut, untuk posisi pemantau itu dia memantau, dia akan menghitung peraturan apa, sudah berapa kali. Nah itu biasanya guru dalam posisi kontrol pemantau. Nah kalau manajer itu tadi akan mengingatkan anak ke keyakinan kelas yang sudah disusun. Jadi bahkan tadi di posisi manajer, guru juga memerdekakan siswa untuk memilih alternatif apa yang akan mereka lakukan saat mereka berbuat kesalahan. Jadi di sini 5 posisi kontrol dulu yang akan membantu kita yang pernah kita lakukan, tapi yang akan membantu kita ke restitusi itu adalah posisi kontrol seorang manajer. Nah kira-kira Bapak Ibu, yuk sekarang dari pernyataan ini nomor 1. Bu Sus, tolong saya bacakan pernyataan nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, kira-kira ini pernyataan yang diucapkan dulu di posisi kontrol apa? Kedua. Yang apa? Kedua yang apa? Hah? Merasa bersalah. Cek Bu Absus. Iya, membuat merasa bersalah. Oke, selanjutnya Bu Is. Mungkin sudah belajar duluan. Kasih tahu jawabannya sendiri. Yang kedua Bu Is. Patuhi aturan saya atau awas. Iya, itu kira-kira posisi kontrol mana Bu Is? Yang mana? Guru yang mana posisi kontrolnya? Keempat kalau nggak salah. Keempat itu apa? Berapa ya? Itu yang mana? Pemantau. Keempat pemantau tadi. Pemantau. Pemantau. Coba kita cek Bu Is. Pembuku. Kalau pemantau itu cenderung dia menggunakan data Bu biasanya. Sudah berapa kali kamu terlambat? Ini kesekian kalinya itu. Nah ini pakai kata awas. Nah itu adalah pembuku. Lanjut Pak Ber. Ini luar biasa. Ayolah lakukan demi saya. Iya, posisi kontrol yang mana? Ayo lakukan demi saya. Teman, oke coba bagus. Oke, sip. Pak Haris selanjutnya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke, yang mana Pak Haris ya? Pemantau. Pemantau, cek Bu. Iya, checklist. Oke. Pak Haris terakhir. Yang kedua apa ya? Yang belum apa ya? Iya. Yang belum apa ya? Siapnya udah beberapa pertanyaannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Oh ya, bagaimana teknisnya? Pak Niko. Manajer. Oke. Kita cek ya. Apa posisi Posisi kontrol. pernyataan atau pertanyaan terakhir? Iya. T. Oke. Sudah Bapak, itu sudah kelima-lima. Ada itu yang kelima, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Jadi seorang guru itu tidak boleh langsung memberikan vonis atau memberikan Itu bisa jadi berubah. apa? Saya tidak mau tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Oh, jangan tarik, saya tidak mau. Tidak Pak. Kita balik keyakinan. Kalau negatif saja kita ubah menjadi positif. Jadi kalau kita diminta untuk selalu memberikan kalimat-kalimat positif ke siswa. Oke, jadi ini kita sudah paham nih posisi kontrol kita ada di mana. Kita sebagai guru itu sebaiknya bagaimana kata apa yang sebaiknya kita ucapkan. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu akan muncul yang namanya restitusi. Jadi tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah untuk restitusi ini tinggal satu Bapak Ibu, tinggal restitusi saja. Tapi ini lumayan karena kita akan praktek biar Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah atau kasus jika terjadi, bukan jika ya, ini banyak terjadi dengan restitusi. Untuk restitusi silakan Bu Agus.
Oke, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Satu konsep inti lagi yang harus kita pahami agar nanti kita bisa menerapkan atau mewujudkan ya budaya positif di sekolah kita. Jadi muaranya di sini Bapak Ibu, dan di awal kita membahas disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian nilai kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru. Nah, muaranya ada pada kegiatan restitusi. Nah, nanti diharapkan kita semua Bapak Ibu guru itu bisa melakukan restitusi agar tercipta budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apa itu segitiga restitusi. Nah, tadi di awal sebenarnya sudah dibahas apa itu restitusi ya, saat Pak Eko menyampaikan tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita coba ulas sedikit, ulas sekilas. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sebagaimana tadi di posisi kontrol, jadi diharapkan nanti murid itu bisa mencari alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi tidak murni dari kita, tetapi kita mengharapkan agar murid bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Gitu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih cara melakukan restitusi? Ada 3 langkah di sini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian diikuti validasi tindakan yang salah. Terakhir kita menanyakan keyakinan kepada murid yang mengalami permasalahan. Nah, di sini Bapak Ibu, kunci daripada melakukan restitusi adalah adanya keyakinan kelas. Maka kalau belum ada keyakinan kelas, maka kita belum bisa nih melakukan restitusi. Maka dari itu nanti di tahap pelajaran baru harapannya kita menyusun keyakinan kelas sehingga restitusi ini bisa kita terapkan dan perlahan-perlahan budaya positif akan terwujud gitu. Nah, baik Bapak Ibu, dari ketiga langkah tersebut apa sih maksud dari masing-masing langkah? Kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Itu kita berupaya ya, atau kita melakukan stabilisasi identitas dengan atau untuk ya mengubah identitas anak dari identitas gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita mencoba tidak mengarahkan atau tidak membuat murid kita menjadi anak yang memiliki identitas gagal. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Hal itu kita lakukan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa setiap tindakan yang dilakukan atau dilakukan murid itu pasti mempunyai tujuan, yaitu tujuan apa? Tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Karena ternyata setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya ya, ada alasannya. Hanya saja apakah alasan mereka itu sudah atau perlu kita luruskan atau kita arahkan atau tidak begitu. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang tentu sudah dibuat oleh murid berdasarkan kesepakatan ya, murid, guru, dan sebisa mungkin sebenarnya orang tua juga gitu. Nah, apa tujuan dari menanyakan keyakinan? Yaitu agar anak termotivasi secara internal dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik ya Bapak Ibu, untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Ya, jadi kunci daripada pelaksanaan restitusi ini ada di keyakinan kelas yang pertama. Yang kedua, kita memposisikan diri sebagai manajer gitu Bapak Ibu. Jadi dihimbau seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berikut ini apa yang kami berdua sudah pelajari. Kita mencoba mempraktekkan penerapan restitusi. Nah, kita akan menyimak masing-masing penerapan restitusi dari apa yang sudah kita pahami. Ya gitu ya Pak ya. Nah, Praktek aja langsung. praktek langsung. Praktek langsung aja Bu. Lebih
tadi yang tiga segitiga restitusi yang ditampilkan atau menanyakan. Nah, kalau dengan kita rapat ini menyelesaikan ini, mungkin Bapak Ibu lebih paham. Bisa tapi mungkin video contoh dulu ya. Di nonton satu saja, satu video penerapan restitusi. Mbak Zafran sudah istirahat? Baik. Mbak Zafran kan tidak menangkap guru materi di sini. Baik, jadi tadi saat pelajaran diskusi, apakah benar Zafran makan di kelas? Oh iya, kenapa Pak Zafran makan di kelas? Oh iya ya, Bu Guru pun kalau lapar, Bu Guru pasti akan makan. Karena makan itu merupakan kebutuhan manusia. Jadi kalau kita lapar, kita harus makan, betul. Tapi kita harus tahu di mana dan kapan waktu yang tepat untuk makan. Kira-kira kalau makan di kelas saat jam pelajaran, iya, baik. Oh iya, Bu Guru pengen tahu sebenarnya kenapa kok tadi Zafran tidak bisa menahan lapar sampai waktu istirahat tiba. Oh, tidak sarapan. Kenapa kok tidak sarapan? Oh begitu. Memangnya tadi malam tidur jam berapa? Begitu. Berarti besok lagi tidurnya tidak malam-malam agar bisa bangun pagi dan bisa sarapan sebelum berangkat sekolah. Yes. Ya baik. Mbak Zafran masih ingat tidak keyakinan kelas di kelas kita? Apa saja sih keyakinan kelas kita? Terus? Pintar. Berarti kalau makan di kelas saat jam pelajaran itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Ya, baik. Nah, Kak Zafran, di sini Bu Guru tidak menyalahkan Zafran, tapi kita sama-sama mencari cara agar Kak Zafran tidak lagi makan di kelas saat jam pelajaran. Kira-kira apa yang akan dilakukan Zafran agar tidak lagi makan di kelas saat jam pelajaran? Ya, terus apa lagi? Oh iya, pintar. Baik, kalau begitu kapan Zafran akan mulai tidak makan di kelas lagi? Oh iya, pintar. Terima kasih Kak Zafran sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Nah sekarang Kak Zafran boleh masuk kelas. Masih Bu Guru. Iya, sama-sama. Ya baik, itu Bapak Ibu contoh penerapan restitusi. Meskipun mungkin masih wagu ya atau kaku gitu dalam menerapkannya, karena memang kita sedang proses belajar menerapkannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat dua contoh tadi, itu makan waktu kurang lebih berapa menit? Minimal 3 menit ya Bapak Ibu. Nah itu ternyata yang dihimbau untuk kita bisa mencari tujuan, yaitu tercipta budaya positif di sekolah. Ya, lama memang, lama, dan memang budaya positif itu juga tidak instan nanti juga terwujudnya. Butuh waktu yang lama, mungkin 1 kali masa ini ya, masa putaran visi sekolah ya 4 tahun, bahkan mungkin lebih gitu. Nah yang perlu kita lakukan ya, kita berupaya semaksimal mungkin dengan tujuan tadi menciptakan budaya positif di sekolah gitu. Bapak Ibu bisa berkumpul dengan rekan kelompoknya, bapak-bapak satu kelompok, ibu-ibu satu kelompok. Jadi nanti Bapak Ibu di situ dibagikan satu kasus yang sama. Jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan adalah menganalisis
akan memaparkan dari kasus yang sudah kami terima. Hasil yang kami buat berdasarkan diskusi kami dari kasus yang kami terima. Untuk bacaan tadi itu posisinya sebagai penghukum. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kami menjadi manajer untuk kontrolnya, melakukan restitusi, begitu ya. Ada 3. Yang pertama, validasi tindakan dulu. Itu menanyakan alasannya kepada Sabrina, mengapa sih menggunakan sepatu yang berwarna coklat seperti itu. Kemudian restitusi yang kedua, identitas menstabilkan, menyampaikan kepada anak tersebut tidak apa-apa melakukan kesalahan itu, tetapi juga menasihatinya untuk selanjutnya untuk memakai sepatu sesuai ketentuan atau peraturan sekolah, yaitu memakai sepatu berwarna hitam. Selanjutnya untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya baik, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu, Ibu-ibu terima kasih ya sudah berkenan untuk menyampaikan. Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sudah mengarah ya, sudah mengarah kepada langkah-langkah restitusi. Yang pertama, posisi kontrolnya tadi sudah sesuai ya. Jadi Pak Lukman di situ berposisi sebagai penghukum. Nah di situ hukuman yang didapat oleh Sabrina itu berupa hukuman verbal ya. Jadi akhirnya Sabrina itu dia malu ya dan berdiam diri di kelas begitu. Jadi hukuman verbal. Nah kemudian langkah-langkah restitusi yang bisa dilakukan tadi sudah mengarah juga, yaitu diawali dengan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah Bapak Ibu di sini mungkin tadi langkah-langkahnya ada 3 ya, tetapi dalam prakteknya Bapak Ibu kalaupun tidak urut itu tidak apa-apa ya. Kadang kita dalam melakukan restitusi kepada anak-anak itu tidak harus sakit gitu ya. Contoh tadi punya Bu Eva itu ini ya Bu, tidak harus urut dari menstabilkan identitas. Jadi bisa dari tadi memvalidasi dulu tindakan yang salah tadi dari murid, kemudian baru menanyakan keyakinan, kemudian dilanjut menstabilkan identitas gitu. Jadi sudah bagus apa yang dilakukan oleh yang dipresentasikan oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Dan itulah ujung dari muara dari konsep-konsep yang kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Nah gitu Bapak Ibu, kiranya ini sudah 1:30. Nah Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan hari ini sebelum kita tutup, kami berdua minta perwakilan satu saja dari Bapak Ibu untuk melakukan refleksi dari apa yang kita lakukan hari ini, ya apa yang kita pelajari hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Beko, kemudian yang selama ini kita bantu kegiatannya, ya sedikit banyak sudah memperhatikan, artinya mengamati baru sedikit sekilas ya. Kemudian hari ini kita konfirmasi secara teorinya seperti itu tadi ya, secara konsepnya seperti itu. Mulai dari yang kemarin yang kita bikin video, kemudian ada yang teriak di dalam ruangan, ternyata ada yang bikin video, kita nggak tahu apa yang dilakukan gitu kan. Nah itu dari pengamatan itu kemudian hari ini kita konfirmasi dari konsep ini banyak hal yang kita hal baru ya. Kemudian salah satunya yang segitiga, sebelum segitiga tadi ya, sebagai posisi kita nantinya itu sebagai apa saja, berperan sebagai apa di kelas itu ada 5 tadi. Kemudian prakteknya selama ini kan sudah kita lakukan. Nah ini gitu, dengan cara yang sudah kita lakukan, dengan ini merubah
merubah yang sudah pernah kita lakukan dengan cara seperti ini yang idealnya, dan itu nanti akan berhasil ketika kita dari setiap personil yang ada di sekolah kita ini yang pertama mau apa? Mau menerima dulu ya, mau menerima dulu. Ketika sudah mau kita lakukan hari ini seperti hari ini dengan praktek, dengan pemahamannya masing-masing, itu juga pasti akan menambah pemahamannya lebih cepat. Itu yang kita dapat ya, tahu, saya tahu posisinya di kelas itu sebagai manajer kah, sebagai penghukum kah, kemudian mekanisme melakukan sikap positif, budaya positif, sampai kepada adanya kesepakatan kelas. Itu yang lebih lingkup yang kecil, nanti berarti ada kesepakatan sekolah dan tidak muncul lagi bahasa tata tertib. Dan ini merubah ini, mungkin Pak Menteri itu orientasinya dari sekolah merubah yang lebih besar. Karena setiap kita masuk ke kantor yang lain dimanapun tempatnya pasti akan ketemu tata tertib dan peraturan bagi karyawan. Itu. Nah dari sini kita harus memahami permasalahan yang ada, kemudian alur penyelesaiannya, sehingga tidak ada lagi adu otot. Ya, kalau kita hadapi anak, nanti kalau kita hadapi SMA tidak menutup kemungkinan ketika tadi Bu Agus memegang kudanya gabung sama siswa itu ketika di SMA, di SMK, apalagi di luar sekolah. Jadi hal-hal seperti itu yang hal yang baru yang saya pahami ya, Jadi ya misalnya lah gampangnya Pak Ben datang, saya anggap aja ini kelas ya, semua siswa ini kelas, Pak Ben saya panggil, kemudian bahasanya seperti Beko tadi atau seperti Bu Agus tadi contohnya. Nah aturannya apa aturan kesepakatan kita apa, karena ini merubah pada yayasan juga, manajernya koordinator sekolah harus dirubah karena tidak ada lagi peraturan tetapi kesepakatan, keyakinan kelas, bahasanya seperti itu. Dan ini kita mulai dari yang paling kecil yaitu di kelas. Harapannya setelah melihat antusias kemudian kesiapan dan potensi kita ada 2 CGW ini, maka kita sudah akan menilai sangat siap untuk melaksanakan kurikulum nasional. Tidak lagi kurikulum merdeka, tapi kurikulum nasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adem atas refleksi yang diberikan. Bapak Ibu, luar biasa sekali Bapak Ibu hari ini ya sangat antusias, dan semoga apa yang kami sampaikan itu bisa mengena dalam artian semoga mudah dipahami, mudah juga dalam berjalan bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, Pak Anil, Bapak Ibu Guru, dan Ibu Faiz yang sudah mendukung, membantu kami sehingga kegiatan kami hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kami mohon maaf juga Bapak Ibu jika dalam penyampaian kami selama kurang lebih 4 jam ini ada salah. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi kami pribadi kedua dan untuk sekolah kita. Baik, ada yang teman-teman Saya sedikit mengatakan, jadi Bapak Ibu, apa yang kami lakukan ini semuanya untuk siswa. Jadi kita itu didorong semua pembelajaran apa yang kita lakukan di sekolah ini berpihak kepada siswa. Jadi kita merubah mindset kita dalam arti untuk merubah dari skop yang paling kecil. Itu saja dari saya. Mungkin kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.